Rocky Gerung frustasi karena gugatan PT 20% ditolak lagi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Untuk yang kesekian kalinya, mungkin sudah belasan kali, MK kembali menolak gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan oleh DPD dari Partai PBB. DPD diwakili oleh Lanyala dan PBB diwakili oleh Yusril Iza Mahendra. Ini bukan hasil yang mengejutkan karena sebelumnya memang sudah pernah ditolak. Akan jadi aneh dan membingungkan jika MK tiba-tiba dan mendadak menyetujui gugatan tersebut. Ini seperti lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, kecuali undang-undang tersebut diubah kembali oleh DPR. Publik harus tahu kalau PT 20% ini karena ulah mantan Presiden Raja Prihatin. Jadi dialah yang menciptakan awal lingkaran tanpa ujung pangkal demi memuluskan kekuasaannya. Sekarang banyak partai yang merasa dirugikan oleh aturan ini. Jadi ketimbang gugat ke MK, akan lebih bagus tanyakan ke mantan Prihatin sambil dengerin lagu galau bernada keprihatinan. Penolakan gugatan PT ini kembali bikin banyak orang protes dan ngamuk. Salah satunya adalah Rocky Gerung. Dia komplain tentang kesekian kalinya MK menolak gugatan PT 20%. PT 20% terlalu tinggi sehingga menghambat partai-partai kecil untuk mencalonkan kadernya. Dia menyindir MK yang seakan menutup hak masyarakat lantaran kerap menolak gugatan uji materi PT 20% itu. Selain itu, Rocky bahkan mengatakan jika MK masih menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak yang ingin menggugat ambang batas PT. Itu artinya MK menghambat hak bagi calon-calon potensial yang ingin maju capres. Loh, saya mau memilih, saya mau mencalonkan menjadi calon presiden. Anda dapat 20% atau enggak? Jadi nggak boleh kalau saya nggak punya partai. Berarti yang boleh mencalonkan diri sampai Indonesia berantakan cuma mereka yang punya 20%. Itu namanya ngehe kalau orang Jakarta, kata Rocky di gedung DPR RI. Rocky menilai MK buta terhadap filosofinya sendiri. MK punya wewenang untuk menerima gugatan tentang PT 20%, tapi justru MK selalu menolak. Hal ini dianggap MK sudah tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Jadi di mana otak MK? Apa nggak paham kalau dia justru menjadi mulia karena diberikan hak untuk memantau keadaan rakyat, menguping keadaan rakyat. Ini nggak mau nguping rakyat bicara, dia nggak mau dengar, apalagi mau nguping. Saya mau mendalilkan itu, saya mau bertengkar, semua hakim yang ada di situ. Buka forum kita debat habis-habisan dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi. Dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi, katanya. Loh, kok marah saat keinginannya tidak tercapai? Gini aja deh, mudah kok logikanya. Kalau mau calonkan diri jadi presiden, minimal harus ada 20% dari partai yang bersangkutan. Kejarlah target itu. Kalau 20% suara saja tidak bisa diraih, artinya mereka tidak cukup dipercayai rakyat. Kalau rakyat percaya dengan sebuah partai, angka 20% tidak terlalu sulit. PDIP dulu juga bisa ambil alih kejayaan Demokrat. Kalau tidak dipercaya rakyat, atas dasar apa situ PD mau nyapres? Atas dasar muka tembok dan tidak tahu malu. Kalau ada yang mau nyapres, lihat dulu partai sendiri. Sudah dipercaya rakyat belum? Ini terlihat dari elektabilitas dan perolehan suara. Itu adalah indikator awal. Kalau di sini saja tidak lolos, masa maksa mau nyapres? Gile lundro. Jadi kalau PT disahkan 0%, artinya partai yang tidak dipercaya rakyat juga bisa usung capres. Ini namanya tidak sanggup bersaing, mau menang lewat jalur samping. Tidak mau kerja keras, maunya menang instan. Tidak punya daya tawar di mata masyarakat, tapi berlagak jadi calon pemimpin terhebat. Rocky Gerung gagal paham atau entah rusak nalarnya. Dulu gugatan PT 0 sudah ditolak belasan kali. Atas dasar apa gugatan tiba-tiba bakal diterima dengan materi yang sama? Analoginya mudah. Misalnya, calon ketua OSIS harus memiliki rata-rata nilai rapor 8. Ini aturan baku dari dulu. Lalu banyak yang menggugah dan meminta rata-rata diturunkan jadi 6. Tentu saja ditolak. Gugat, ditolak, gugat lagi, ditolak lagi.
Apakah mungkin tiba-tiba disetujui rata-rata jadi 6? Ya nggak bisa, kecuali diubah lagi oleh yang berwenang. Sesimpel itu aja kok gak paham, terlalu nafsu jadinya begini deh. Bagaimana menurut Anda? Keterlaluan, Helmi Felis bikin cuitan panca gila, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Helmi Felis kembali membuat cuitan di akun Twitternya yang diduga memplesetkan Pancasila. Kali ini dia memang sudah keterlaluan, meskipun kita tahu dia ini berseberangan dengan pemerintah. Saya coba telusuri postingan ini di akunnya dan sampai detik saya menuliskan ini masih belum dihapus. Pancasila rezim gemblung. 1. Kekuasaan yang maha penting. 2. Bagi hasil yang adil dan beradab. 3. Persatuan konglomerasi. 4. Konglomerat yang dipimpin oleh oligarki, kepentingan dalam merampok sumber daya alam secara kolektif. 5. Keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Indonesia. Dia agak cerdik dalam hal ini karena panca dan gila terpisah. Tapi kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Lihat saja isinya, pasti sulit untuk tidak membandingkannya dengan isi Pancasila. Malahan ada beberapa kata yang sama persis. Makanya seruan untuk menangkap orang ini pun menggema. Sebagai perbandingan, Sahat Safi Gorning pada 2016 lalu di akun Facebooknya menuliskan bahwa Pancasila itu hanya lambang negara mimpi. Yang benar adalah Pancagila. Pancagila yang dirumuskan Sahat adalah 1. Keuangan yang maha kuasa. 2. Korupsi yang adil dan merata. 3. Persatuan mafia hukum Indonesia. 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepurak-purakan. 5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Atas perbuatannya Sahat dijebloskan ke tahanan, akan tetapi Sahat divonis bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bali G, Sumatera Utara. 3 tahun kemudian pada tahun 2019, kejadian yang sama terulang lagi. Seorang warga Mempawah, Kalimantan Barat juga pernah ditangkap oleh Polda Kalbar lantaran diduga melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Ini berawal dari Subdit 5 Direktorat Reskrimsus atau Subdit Cybercrime Polda Kalimantan Barat melakukan kegiatan patroli di media sosial. Mereka menemukan satu akun yang mengunggah dan mengubah Pancasila dan bunyi kelima Pancasila menjadi Pancagila. Tapi saya tidak tahu persis bagaimana proses hukumnya, apakah juga dibebaskan atau dipenjara. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah postingan Helmi juga mirip? Harusnya dengan berkaca pada 2 kejadian sebelumnya, dia perlu ditahan atau diamankan. Cuitan dia tidak dihapus sampai sekarang, artinya dia pede bakal aman. Bisa jadi dia merasa hebat dan punya dukungan kuat sehingga tidak takut. Kabarnya sudah ada yang melaporkan orang ini agar ditindaklanjuti. Semoga saja kasus ini juga diprioritaskan, karena cuitan ini sangat tidak pantas. 2 pelaku pernah diamankan, jadi Helmi juga harus diperlakukan sama. Bukankah semua sama di mata hukum? Equality before the law. Para pembenci pemerintah makin lama makin keterlaluan. Bahkan banyak yang makin kurang ajar. Terlihat jelas dari postingan yang keterlaluan, menyindir tapi kelewat batas. Kita tahu kadrun dan orang biasa pasti akan langsung diciduk. Tapi kalau orang terkenal, tokoh publik atau orang besar, rasanya agak lama. Lihat saja kasus Roy Suryo, sampai sekarang belum ada kabar kelanjutannya. Tenggelam oleh kasus yang menimpa Siti dan Mas Beci. Ayolah Pak Polisi, sesekali berilah pelajaran kepada mereka yang nyinyirnya kelewatan. Buktikan kalau hukum tegas tidak pandang bulu. Buktikan kalau polisi bisa diandalkan dalam ketegasan menindak siapapun yang memang sudah meresahkan. Jangan sampai ada stigma dan keyakinan kalau kasus diusut karena sudah viral atau diprotes secara massal. Jelas-jelas yang dilakukan Helmi adalah bersifat politis yang dimotori oleh kebencian terhadap pemerintah. Lihat saja banner di akun Twitternya, ada seruan agar Jokowi Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya. Turunkan Jokowi Ma'ruf Amin. Bisa kalian bayangkan orang ini seperti apa? Apakah masih mau dibiarkan bebas berkuar-kuar seenaknya tanpa batas? Bagaimana menurut Anda?